berjumpa lagi walaupun tidak kasat mata, tapi kita alhamdulillah bisa dalam kondisi sehat walafiat semuanya dan ya di semester 2 ya kalau teman-teman angkatan 2020 di semester 2 berjumpa dengan saya lagi di mata kuliah program linier beserta praktikumnya dan mata kuliah geometri ruang ya, yang merupakan mata kuliah lanjutan dari geometri bidang. Ya, jadi insya Allah kita akan berjumpa di 3 kelas ya. Sedangkan untuk praktikum program linier, nanti teman-teman akan ditemani, akan didampingi pula oleh asisten praktikum. Mungkin untuk saat ini Prodi sedang merekrut ya asisten praktikumnya. Kebetulan program linier ini semester gasal kemarin pun juga terselenggara karena mengikuti kurikulum yang lama ya. Dia ada di semester 3, tapi karena ini peralihan untuk mulai angkatan 2020 program linier ada di semester 2, jadi muncul berurutan. Jadi program linier di gasal kemarin muncul dan sekarang pun di genap pun juga diselenggarakan lagi gitu ya. Jadi nanti mekanismenya untuk praktikum nanti teman-teman akan didampingi oleh asisten praktikum. Nah, jadwalnya ada ya, mungkin juga akan digabung mungkin ya pelaksanaannya, jadi tidak terpisah seperti dijadwalkan di akademik ya A, B gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi ini untuk program linier, tadi materinya sudah saya bagikan di grup WA ya. Jadi di situ hanya sedikit saja ya ulasannya, ulasan materinya. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan memperbanyak contoh-contoh ya, karena untuk program linier itu dia lebih banyak bersentuhan dengan aplikasi ya. Kalau dulu kalian di SMA atau MAN atau SMK sudah berjumpa dengan materi program linier ya. Cuman materi program linier yang ada di SMA dulu itu dia dibatasi hanya masalahnya hanya 2 variabel aja yang mentok, 2 variabel aja. Jadi tidak tidak ada yang lebih dari 2 gitu ya. Dan penyelesaiannya pun juga dengan grafik. Jadi kalau teman-teman ingat kembali atau membuka buku SMA bab program linier itu di situ yang dibahas hanya masalah-masalah yang mengandung 2 variabel aja gitu ya. Misalkan hanya X, Y gitu ya, yang bisa digambarkan dengan grafik, kemudian ditentukan gitu ya penyelesaiannya kan gitu. Nah, di perkuliahan ini insya Allah nanti kita akan kembangkan gitu ya program linier yang sudah teman-teman jumpai di sekolah, di SMA, yaitu variabelnya sudah bisa lebih dari 2. Jadi variabelnya bisa 3, 4, atau mungkin 10, atau mungkin 20, dan seterusnya gitu ya. Nah, makanya kenapa program linier
dibarengi dengan praktikum, karena di situ nanti ada software yang akan membantu kita gitu ya dalam menentukan penyelesaian dari aplikasi yang pemodelannya menggunakan program linier gitu. Misalkan nih 10 variabel misalkan. Nah, itu kalau manual kan ya jontor ya. 10 variabel. Nah, di situ ada softwarenya yang kita menginput jumlah variabelnya, kemudian koefisien-koefisien atau angka-angka yang ada di model tersebut gitu ya. Nah, itu yang bisa membantu pekerjaan kita ya dalam program linier gitu ya. Nanti insya Allah softwarenya itu KSP, WinKSP, Tora gitu ya. Nanti akan modulnya pun juga sudah ada seperti semester kemarin, karena kebetulan semester kemarin baru terselenggara, jadi koneksinya lebih gampang ya dengan asisten. Nanti asisten yang kemarin saya akan usulkan kembali menjadi asisten yang sekarang gitu ya. Nah seperti itu. Jadi program linier itu bekerja lebih banyak pada aplikasi seperti misalkan teman-teman ingin membuat gitu ya, ingin membuat misalkan teman-teman mempunyai perusahaan mebel gitu ya, furniture gitu ya. Kemudian perusahaan tersebut gitu ya ingin memproduksi ya berbagai macam furniture, misalkan ada kursi, ada meja, ada lemari dan seterusnya ya. Nah, kalau kita lihat untuk memproduksi barang-barang tersebut kan ada bahan baku. Bahan bakunya apa saja kan di list ya. Pertama adalah kayu, kayunya dulu. Kemudian yang kedua mungkin paku. Kemudian yang ketiga mungkin pekerjanya ya yang mengerjakan atau yang membuat furniture tersebut gitu. Itu pun juga harus dipertimbangkan ya jam kerjanya gitu ya. Kemudian batasan-batasannya misalkan kayu yang dipunyai itu hanya misalkan berapa buah misalkan seperti itu. Kemudian pakunya misalkan hanya punya berapa kilo misalkan gitu. Kemudian pekerjanya pun juga dia hanya bisa membayar honornya gitu ya, setara dengan berapa jam gitu ya, berapa jam bekerja. Ini pakai ini. Nah, kemudian setelah bahan baku kita tadi itu kita sudah tulis gitu ya, bahan baku kayu, paku, kemudian pekerjanya juga atau karyawan kita gitu ya. Kemudian kita lihat juga gitu kira-kira untuk membuat sebuah lemari itu butuh berapa kayu, berapa paku dan berapa lama pengerjaannya supaya menjadi sebuah lemari gitu ya. Begitu juga jika ingin memproduksi meja atau memproduksi kursi dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita pertimbangkan tadi ada 3 ya, yaitu kayu, paku, dan jam kerja dari karyawan kita, itu berarti nanti kita bisa memodelkannya gitu ya, itu menjadi 3 variabel ya, 3 variabel. Karena apa? Bahan baku yang kita punya itu tadi, yaitu kayu, paku, dan jam pekerja yang terbatas, itu akan menjadi kendala. Ya, akan menjadi kendala. Lalu kemudian yang furniture yang di
Berarti tadi ada 3 ya kendalanya ya. Jadi ada 3 kendalanya. Sorry, bukan variabel, maaf. Ada 3 kendalanya. Jadi kendala pertama itu keterbatasan bahan kayunya. Kemudian kendala yang kedua itu keterbatasan dari pakunya. Kemudian yang ketiga, kendala ketiga keterbatasan jam pekerjanya. Ya. Nah, itu menjadi kendala. Artinya kendala itu batasan-batasan yang harus dipenuhi gitu ya. Karena kalau kita memproduksi ternyata lebih ya, kayunya lebih dari yang kita punya, ternyata kan nggak bisa ya. Jadi bahan baku itu ya hanya segitu saja yang kita bisa pakai gitu ya untuk membuat furniture tersebut. Itu menjadi kendala. Nah, lalu kemudian banyaknya mebel atau furniture yang akan kita buat itu tadi yang akan menjadi banyaknya variabel. Jadi misal kita ingin memproduksi lemari dan meja, berarti dia dapat dimodelkannya menjadi 2 variabel ya. Misalkan X itu adalah lemari dan Y itu adalah meja gitu ya. Nah, kalau memproduksinya 3, misalkan lemari, meja, dan kursi, berarti model kita itu nanti akan, maaf ya, model kita akan jadi dalam 3 variabel. Jadi lemari, meja, kemudian kursi. Maaf ya. Nah, kemudian itu menjadi tadi ya banyaknya furniture yang akan diproduksi itu akan menjadi banyaknya variabel. Kemudian sekarang gini, kita akan tujuannya ingin ngapain? Misalkan ingin supaya keuntungan kita banyak, sebanyak-banyaknya keuntungan kita. Berarti tujuannya adalah maksimum, ya, maksimum keuntungan. Misalkan untuk 1 buah lemari keuntungannya Rp100.000. Untuk 1 buah meja keuntungannya Rp50.000. Keuntungan ya. Kemudian 1 buah kursi keuntungannya Rp30.000 misalkan. Berarti itu nanti akan menjadi yang namanya fungsi tujuan. Fungsi tujuan. Jadi fungsi F yang menyatakan total keuntungan kita itu bisa dinyatakan gitu ya dengan 100.000 dikali banyaknya item lemari ditambah 50.000 dikalikan banyaknya meja ditambah 30.000 dikalikan banyaknya kursi. Nah, nanti kalau misalkan ada 2 lemari yang terjual, 2 meja yang terjual, 2 kursi yang terjual gitu ya. Berarti kan kita bisa menghitung total keuntungan yang kita dapat gitu ya. Jadi itu akan menjadi fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya apa? Namanya juga fungsi tujuan. Jadi menggambarkan tujuan dari model tersebut. Nah, apa maksimum keuntungan? Memaksimumkan keuntungan. Ada juga nih model minimum. Jadi ada 2 model ya di Programinier itu. Ada model maksimum, ada model minimum. Kalau model minimum itu misalkan saja ingin meminimumkan biaya gitu ya, biaya produksi gitu ya misalkan. Berarti nanti tujuannya itu minimum gitu ya, minimum kemudian ditulis fungsinya F, kemudian nanti di situ
berapa biaya produksi satu lemari gitu ya. Kemudian ditambah biaya produksi satu meja, ditambah biaya produksi satu kursi gitu ya. Lalu kemudian di sini batasan-batasannya pun juga nanti ada pemodelannya lagi gitu ya. Kalau dilihat dari segi meminimumkan biaya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman itu mendapatkan sebuah permasalahan seperti itu, yaitu permasalahan punya bahan baku sekian, kemudian ingin mengefektifkan produksi, gitu ya, bisa dilihat dari segi misalkan memaksimumkan keuntungan, atau bisa dilihat juga dari meminimumkan biaya produksi. Jadi sebenarnya pemodelan program linear untuk satu kasus masalah seperti itu, ya misalkan kita jumpai di sebuah pabrik mebel, itu banyak modelnya. Modelnya dari mana gitu ya? Model dari memaksimumkan keuntungan, kemudian apa saja yang berpengaruh itu akan menjadi kendala. Misalkan bahan baku yang dipunyai itu akan menjadi kendala, atau bisa juga dilihat dari meminimumkan biaya produksi. Nah, berarti nanti kalau meminimumkan biaya produksi, misalkan ya, kemudian nanti kendalanya biasanya dia tandanya lebih dari sama dengan, atau kalau dari bahasa soalnya ya, atau dari bahasanya itu paling tidak, nah gitu ya, paling tidak atau minimal gitu ya. Misalkan satu lemari itu minimal menggunakan kayu sebanyak 5 papan. Nah, gitu. Kemudian apalagi paku misalkan paling tidak untuk memproduksi tadi ya lemari, meja dan kursi itu paling tidak menggunakan paku 5 kilo, misalkan 5 kilogram. Kemudian jam pekerjanya paling tidak misalkan 50 jam, nah, misalkan gitu. Ya berarti kan kita tidak bisa menggunakan atau tidak bisa apa ya? Kalau kita sudah tahu memproduksi mebel kita itu paling tidak kayunya itu 5 papan, terus paling tidak pakunya itu 5 kilo, paling tidak jam pekerjanya itu 50 jam. Berarti kalau dia kurang dari itu, kayunya kurang, pakunya kurang, jam pekerjanya kurang, berarti kan kita tidak bisa memproduksi. Nah, itu pun juga bisa dilihat sebagai model program linear, tapi tujuannya meminimumkan, gitu ya. Padahal di situ ada biaya yang bergerak gitu, kan? Dia paling tidak dia harus pakai kayu tuh 5, paling tidak paku itu harus 5 kilo, paling tidak jam pekerjanya itu harus 50 jam biar kita bisa lancar produksinya. Ya, tapi kan kita juga nggak bisa bablas gitu ya. Oh berarti kalau paling nggak kayunya butuh 5 papan, berarti kita harus sediain 10 papan nih. Nah, tapi kan itu pun juga nanti akan bunyi gitu ya, biayanya untuk membeli papan itu akan bunyi juga gitu. Nah, jadi kita juga bagaimana memenuhi syarat tersebut tetapi efektif. Artinya kita bisa mendapatkan minimum biaya, tapi kita memenuhi syarat-syarat tersebut gitu ya. Itu jika dilihat dari model minimum. Nah, jadi sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi yang lain gitu ya. Jadi bisa dimodelkan ke dalam masalah program linear, tujuannya bisa maksimum atau bisa minimum. Ada jadi unsur-unsurnya pertama ada
harus menentukan dulu variabel keputusan. Variabel keputusan itu adalah kalau misalkan pabrik mebel, ya mebel apa aja yang akan dibuat itu akan menjadi variabel keputusan. X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Misalkan tadi lemari kita namain X1, kemudian meja kita namain X2, kursi kita namain X3. Kemudian setelah mendapatkan variabel keputusan, kita lihat dia tujuannya dia mau ngapain? Mau memaksimumkan keuntungan atau mau meminimumkan biaya. Ya, pasti di situ akan disebutkan keuntungannya sekian 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 atau biaya produksinya sekian sekian sekian. Nah, itu akan menjadi fungsi tujuan. Kemudian yang akan menjadi kendala, jadi step-stepnya untuk memodelkan aplikasi ke dalam sebuah masalah program linear, yang paling awal adalah kita harus menentukan dulu variabel keputusan. Kemudian yang kedua, kita menentukan fungsi tujuan. Kemudian yang ketiga, kita membuat kendala, model dari batasan-batasan yang disebutkan di situ. Artinya misalkan seperti tadi, batasan bahan baku yang kita punya. Kita nggak mungkin memproduksi mebel-mebel tersebut yang total bahan bakunya itu lebih dari yang kita punya, kan nggak mungkin. Ya, kita pasti membuat mebel-mebel dengan bahan baku yang kita punya, sekian, sekian, sekian. Gitu ya. Itu menjadi, nanti akan menjadi kendala. Jadi dimodelkan, nanti akan menjadi kendala. Nah, kemudian di sini untuk masalah program linear gitu ya, namanya juga judulnya program linear. Kalau teman-teman ingat linear itu artinya dia bisa dituliskan ke dalam A1X1 ditambah A2X2 ditambah A3X3 dan seterusnya ya. Artinya apa? Pangkat X setiap XI tadi itu tidak akan lebih dari 1 atau kurang dari 1. Artinya gini, jika kita ingin memodelkan sebuah aplikasi ke dalam bentuk program linear, kita tidak mungkin berjumpa dengan misalkan akar X, ya modelnya itu dalam bentuk akar X, atau modelnya dalam bentuk 2/X, nah, misalkan super X, tidak mungkin. Atau modelnya dalam bentuk eksponensial, misalkan itu juga tidak mungkin, gitu ya. Atau X pangkat 3, pangkat 5, dan seterusnya itu juga tidak mungkin. Itu karena seperti itu bukanlah linear itu ya, non-linear. Nah, sedangkan di sini untuk mata kuliah yang sekarang itu hanya linear-linear saja. Namanya juga judulnya program linear. Nanti yang non-linear akan dijumpai kalau kalian meneruskan kuliah ya. Di situ akan ada bagaimana menyelesaikan masalah yang bentuknya ada yang linear, ada yang tidak linear gitu ya. Nah, itu akan ada di nanti di apa sambungannya. Nah, jadi untuk sekarang itu yang akan kita gunakan, kita akan bekerja di model-model linear saja. Ya. Nah, jadi penggambaran dari mata kuliah program linear seperti itu ya, teman-teman. Jadi sebenarnya tidak berbeda dengan program linear yang sudah dijumpai di SMA. Hanya saja lebih diluaskan. Kalau misalkan yang SMA, anak SMA hanya bisa menyelesaikan 2 variabel aja. Misalkan pabrik tersebut hanya memproduksi lemari dan meja aja, udah gitu ya. Padahal nyatanya pabrik mebel kan produksinya nggak cuma 2 ya, banyak gitu ya. Nah, jadi diberikanlah di sini gitu ya. Nah, kemudian penyelesaian dari model program linear
itu untuk 2 variabel bisa menggunakan metode grafik seperti di sekolah dulu ya, di SMA dulu. Sedangkan untuk masalah yang 2 atau lebih ya, variabelnya 2 atau lebih. Jadi 2 variabel pun juga bisa diselesaikan tidak dengan grafik. Jadi kalau kita punya masalah yang 3 variabel, 4 variabel, 5 variabel, dan seterusnya ya, lebih dari 2, atau kita punya masalah 2 variabel pun, itu bisa diselesaikan juga, yaitu namanya metode simplex. Metode simplex itu bentuknya sebuah perulangan ya, iterasi. Artinya jika kita jalankan prosesnya, kemudian dia belum memenuhi syarat yang diharuskan atau syarat namanya syarat optimal ya. Jadi metode simplex itu penggambaran gini, dia prosesnya itu berulang terus ya, berulang. Dia akan berhenti jika kondisi optimal itu sudah dipenuhi sama tabel tersebut. Itu berhenti. Tetapi jika sampai proses tersebut ternyata belum memenuhi syarat optimal ya, kondisi optimal, dia akan mengulang lagi ya, prosesnya akan mengulang lagi dan sebagainya. Jadi metode simplex kalau secara manual itu dia seperti itu penggambarannya. Tidak ada jaminan atau belum ada ya teorema atau dalil apapun yang membatasi proses simplex tersebut kecuali kondisi optimal dipenuhi. Jadi misalkan kalau kita punya model dalam 3 variabel, oh berarti ini nanti tabel simplexnya atau proses simplexnya cuma 3 kali, nggak ada ya, bisa jadi cuma 2 kali atau sampai 5 kali pun juga baru ketemu optimal, bisa juga. Jadi tidak ada pembatasan ya proses simplex tersebut untuk suatu masalah program linear. Dan azan ya. Oke. Ya. Nah, ini di sini untuk pendahuluan ya. Isinya dia mengenalkan apa itu fungsi linear. Kemudian model program linear itu seperti apa. Jadi di sini ada model maksimum, kemudian ada model minimum, kemudian ada contoh juga. Jadi di sini ada contoh, kok yo pas yo pabrik furniture, padahal saya tadi yo cuman imajinasi aja. Ternyata sama dengan contoh yang di sini ya. Ini ada contoh juga bagaimana memodelkan sebuah soal cerita ke dalam model program linier gitu ya. Kemudian ini latihannya ini dia latihan memodelkan. Oke. Jadi untuk pendahuluan di sini dia baru mengenalkan gitu ya, apa itu model program linier gitu ya. Bukunya saya pakai itu, tapi sebenarnya ya program linier suatu pembahasan yang sudah sangat banyak diulas, jadi bisa jadi atau bisa banget gitu ya, yang mengulas program linier tidak hanya 2 buku ini gitu ya, yang lain pun juga ada gitu ya. Oke, seperti itu. Tadi saya tadi menyampaikan bahwa di kuliah program linier ini kita nanti akan dikenalkan metode simplex ya tadi, yaitu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah program linier yang mengandung 2 atau lebih ya,
2 atau lebih variabel. Ya. Kemudian saya lanjutkan dulu ya materi program linear secara keseluruhan. Jadi setelah kita belajar tentang metode simplex tadi, ada bagaimana perulangannya, kemudian bagaimana syarat optimal itu, gitu ya, dan seterusnya. Nanti berhentinya itu memenuhi syarat yang seperti apa, gitu ya, itu nanti akan ada di situ. Lalu kemudian di praktikum nanti pun juga bisa kalian cocokkan gitu ya, hasil yang manual itu harus sama dengan hasil yang dihitungkan oleh software gitu ya. Kalau misalkan hasilnya berbeda antara manual sama di software, nah itu harus diteliti lagi gitu ya. Entah kalian yang menginputkan di komputer yang keliru atau menghitung manualnya yang belum teliti gitu ya. Seperti itu. Grafik pun juga sama ya. Untuk software juga bisa menggambarkan grafik program linear. Kemudian kalian secara manual sama nggak hasilnya dengan yang dihitungkan atau digambarkan dengan software tersebut. Harus sama ya. Nah, kemudian setelah membahas mengenai metode simplex, nanti materi program linear itu juga akan mempelajari yang namanya analisis sensitivitas grafik. Analisis sensitivitas grafik itu adalah bagaimana kita bisa mengganti kemiringan atau gradien dari fungsi tujuan. Ya, jadi kalau kalian ingat kembali dulu di sekolah itu pernah ada penyelesaian program linear, mungkin ya mudah-mudahan masih ada. Itu menggunakan garis selidik, artinya garis selidik itu dia menggambarkan garis yang yang menyatakan fungsi tujuan tersebut gitu ya. Jadi fungsi tujuan kemudian nah itulah. Kemudian di inputkan titik-titik pojok dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti manakah yang paling luar itu akan menjadi titik optimal maksimum. Mana yang paling bawah gitu ya. Kalau dulu SMA kan gitu. Yang paling atas itu berarti yang paling maksimum gitu ya. Itu berarti titik maksimum. Manakah garis yang paling bawah? Berarti itu adalah titik minimum gitu ya. Itu kalau SMA dulu. Nah, sekarang kalau teman-teman melihat grafik ya, di situ ada yang namanya daerah penyelesaian ya. Daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian itu adalah daerah yang dihasilkan gitu ya, atau daerah yang merupakan hasil irisan gitu ya, dari apa? Dari penggambaran pertidaksamaan yang ada pada kendala. Jadi kalau kita punya dua kendala, kendala satu kita gambarkan kan berupa pertidaksamaan, berarti kan berupa daerah ya. Terus kemudian kendala kedua juga berupa pertidaksamaan, digambarkan juga berupa daerah. Nah, daerah penyelesaian itu berarti kan irisan dari kedua daerah tersebut, gitu ya. Kemudian bisa jadi ada syarat non-negatif. Nah, misalkan, berarti kalau ada syarat non-negatif, itu berarti dia hanya ada atau hanya berada pada kuadran 1. Ya, kuadran 1 masih ingat ya, kuadran 1. X-nya positif, X-nya non-negatif, Y-nya juga non-negatif. Ya, kuadran 1. Nah, itu kan berarti kita mendapatkan daerah penyelesaian. Nah, sekarang kita mendapatkan titik-titik pojoknya, kemudian kita gambarkan fungsi tujuan di situ, garisnya.
Nah, terus nanti kita bisa ubah tuh kemiringan dari fungsi tujuan. Ya, kemiringannya dari fungsi tujuan, sehingga apa? Nanti titik optimalnya akan bergeser pula. Karena kemiringan dari garis yang menyatakan fungsi tujuan tadi itu, misalkan lebih di vertikalin gitu ya, lebih ditegakkan, atau lebih dilandaikan gitu ya, lebih dihorizontalkan gitu. Itu kan nanti posisinya akan berubah ya. Yang misal nih, yang titik yang tadi dengan kemiringan sekian itu dia ada di paling atas, oh berarti dia paling maksimum. Ternyata kalau kemiringan dari fungsi tujuan itu kita ubah, gradiennya kita ubah, ternyata yang menjadi paling atas bukan titik yang tadi gitu kan, bisa juga kan. Nah, itulah dipelajari pada bab analisis sensitivitas grafik. Analisis sensitivitas grafik artinya grafik yang kita punya, berarti ini khusus 2 variabel aja ya. Jadi masalah-masalah yang akan kita selidiki analisis sensitivitasnya itu hanya untuk masalah 2 variabel aja ya. Yang pastinya yang bisa digambarkan dengan grafik. Nah, itu nanti akan terlihat ya. Jadi kalau fungsi tujuannya garisnya tersebut ditegakkan, kemudian dilandaikan, dan ya itu nanti akan mengubah titik optimal yang terjadi gitu. Dan nilai optimal juga akan berubah, gitu ya. Atau itu kan dari fungsi tujuan ya. Kemudian sensitivitas yang kedua, jadi sensitivitas yang pertama itu jika kita ganti kemiringannya, bisa ditegakkan, bisa ditidurkan, dan seterusnya ya. Itu akan mempengaruhi titik optimal dan nilai optimal. Misal nih, yang diganti bukan fungsi tujuan, tetapi kendalanya. Jadi, yang tadinya kendala itu tadi digambarkan dengan garis tadi, gitu ya, kemudian mendapatkan daerah penyelesaian, toh, nanti garis yang menyatakan kendala, misalkan salah satu aja, kemiringannya diganti, kemiringannya diubah, gradiennya diubah. Berubah nggak kira-kira daerah penyelesaiannya? Berubah kan? Jadi yang tadinya daerah penyelesaiannya itu hasil irisan yang lama, terus salah satu dari kendala tersebut kita ganti gitu ya kemiringannya. Ya. Apa yang terjadi? Kan nanti berarti titik-titik perpotongannya pun juga akan ganti, akan berubah sehingga daerah penyelesaiannya pun juga akan berubah. Nah, berarti kalau daerah penyelesaian berubah, nanti titik-titik yang akan diuji juga akan berubah, titik optimal juga akan berubah, dan seterusnya. Nah, itu jadi sensitivitas grafik bisa dilihat dari kemiringan fungsi tujuan atau bisa dilihat dari kendala. Ya. Kemudian materi ya, itu ya, materi mengenai sensitivitas. Kemudian materi yang terakhir itu materi dualitas. Dualitas itu artinya kita mempunyai sebuah masalah program linier, kemudian kita selesaikan, gitu ya, kita selesaikan. Terus kita diberikan masalah program linier yang lain. Misalkan, kalau kita tidak tahu ternyata dua masalah program linier ini itu saudaraan, maksudnya saudaraan dalam konteks dual, ya, saudaraan dual, ya. Kita pasti akan menyelesaikan sendiri-sendiri. Jadi masalah program linier A kita selesaikan sendiri. Masalah program linier B kita selesaikan sendiri. Karena kita tidak tahu ternyata A sama B itu saudaraan. Saudaraan itu saling primal dual ini. Kalau kita tahu ternyata A sama B itu saudaraan, nanti penyelesaiannya pun juga
akan saudaraan juga. Artinya apa? Kita tidak perlu menyelesaikan dari awal gitu ya, masing-masing sendiri-sendiri, enggak. Kita bisa meminjam solusi dari saudaranya tadi untuk mencari solusinya. Ya, itu namanya masalah dualitas. Ya, masalah dualitas. Jadi intinya kita punya dua masalah program linier. Kalau kita tidak tahu ternyata mereka saling punya hubungan dual, yaitu hubungan saudara dual tadi, kita pasti akan menyelesaikan sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kalau kita tahu ternyata dua masalah ini saling primal dual, primal itu artinya yang pertama, kemudian pasangannya ditemukan namanya dual. Ternyata mereka tuh saling saudaraan, berpasangan gitu ya, ada kaitannya. Itu ternyata kita tidak perlu menyelesaikan sendiri-sendiri. Kita bisa pinjam solusi dari salah satunya untuk menentukan solusi yang lain. Nah, ya. Jadi materi terakhir di program linier itu adalah dualitas. Ya. Jadi di sini kita tidak akan menjumpai fungsi-fungsi nonlinier. Ya, ingat ya, kita tidak akan menjumpai fungsi-fungsi nonlinier seperti eksponensial, logaritma, kemudian akar, ya, kemudian super X dan seterusnya kita enggak ya, sinus cosinus juga enggak ada, ya, enggak ada sin X cos X juga enggak ada di sini, semuanya linier, ya, seperti itu. Sudah paham? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Jadi penggambarannya seperti itu ya. 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 Oke. Nah, di sini teman-teman bisa melihat, jadi pada PPT yang saya share di sini, ada mengenalkan yang namanya fungsi linier, gitu ya. Kemudian ada yang mengenalkan pertidaksamaan linier, karena kita nanti akan pakai itu ya, pertidaksamaan linier, yaitu untuk menuliskan kendala-kendala itu tadi. Ya. Kemudian di sini juga di slide yang selanjutnya juga dikenalkan model dari program linier. Jadi di sini ditulis secara umum, misalkan ada n variabel gitu ya, ada n variabel, kemudian tujuannya maksimum. Kemudian di sini ada m kendala ya, m kendala. Lalu kemudian di sini juga ada kendala non negatif. Yang paling bawah itu kendala non negatif. Ya. Artinya seperti item furniture tidak mungkin negatif ya. Misalkan si Rido memproduksi -2 lemari. Ya, Bu, Kan nggak mungkin. Jadinya utang ya, Bu ya. Misalkan memproduksi -5 meja kan nggak mungkin. Oke, jadi di sini ada kendala non negatif, tapi tidak selalu harus ada gitu ya. Karena kita bersentuhan dengan aplikasi yang dunia nyata, jadi tidak negatif nilainya. Jadi ada kendala non negatif. Kemudian di sini ada model program linier yang tujuannya minimum, ya tujuannya minimum ada juga di sini. Lalu kemudian untuk slide yang kelima itu menuliskan model di atas tadi dalam sebuah hasil perkalian matriks gitu ya. Jadi kalau di sini saya bentuk matriks A, matriks X, matriks B, matriks C.
maka model di atas bisa dituliskan seperti itu. Jadi maksimum Z itu adalah nilai optimal yang dicari. Jadi kalau misalkan keuntungan, berarti Z itu adalah total keuntungan, ya, total keuntungan. Kalau misalkan mau meminimumkan biaya produksi, berarti Z itu adalah total biaya produksi yang harus dikeluarkan, gitu ya. Nah, jadi kalau kita bentuk dalam sebuah matriks, dalam perkalian matriks, bisa dituliskan seperti itu. Kita langsung ke contoh. Jadi di sini kita membangkitkan ingatan kita kembali ya, pada saat SMA dulu, belajar seperti ini ya. Jadi di sini ada sebuah pabrik furniture memproduksi meja dan kursi, berarti ini variabel keputusannya adalah meja dan kursi. Berarti dua variabel keputusan. Misalkan mejanya X, kursinya Y, atau mau pakai X1, X2 juga boleh. Kemudian di sini ada batasan, yaitu dari kayunya, pakunya, dan jam kerjanya. Kemudian untuk memproduksi meja dan kursi membutuhkan gitu ya. Seperti itu. Kita keterbatasan dengan bahan baku kayunya, bahan baku pakunya, dan jam kerja yang kita punya, jam kerja karyawan. Lalu kemudian jika sudah jadi meja dan kursinya, ternyata menghasilkan keuntungan gitu ya. Mejanya $12 dan kursinya $8. Ya, kemudian di sini adalah bagaimana kita menentukan jumlah kursi dan meja yang harus dibuat atau diproduksi supaya perusahaan kita memperoleh keuntungan maksimum. Berarti pertama tadi yang sudah saya sebutkan, buatlah variabel keputusannya terlebih dahulu. Variabel keputusan itu adalah mebel yang akan dibuat tadi, siapa saja, meja dan kursi. Jadi X-nya adalah meja dan kursi. Kemudian setelah mendapatkan variabel keputusan, kita bentuk fungsi objektif. Fungsi objektif itu adalah fungsi tujuan. Ingin memaksimumkan keuntungan, berarti kita bisa tuliskan, karena tadi keuntungannya adalah $12 untuk setiap meja dan $8 untuk setiap kursi, berarti 12 dikalikan banyaknya meja ditambah 8 dikalikan banyaknya kursi, dia akan menjadi total keuntungan yang akan diperoleh. Kemudian kendala, yaitu tadi dari jumlah bahan baku kayunya, bahan baku pakunya, dan bahan baku jam kerja karyawan. Kemudian di situ ada ada bahan baku minimal yang digunakan gitu ya. Jadi meja itu membutuhkan 5 kayu, 2 paku, dan 4 jam kerja gitu ya. Kalau tidak ya tidak bisa jadi gitu mejanya ya. Itu akan menjadi kendala di situ ya. Kendala dari kayu yaitu 5 dipakai untuk meja, 2 dipakai untuk untuk kursi. Itu tidak boleh lebih dari 150 papan kayu yang kita punya. Kemudian kendala paku, 2 dipakai untuk meja dan 3 dipakai untuk kursi. Totalnya tidak boleh lebih dari 100 karena kita hanya punya paku 100 gitu ya. Jam kerja pun juga sama. Jadi tadi untuk memproduksi meja dia butuh 4 jam dan memproduksi kursi butuh 2 jam. Berarti totalnya tidak boleh lebih dari 80 jam kerja karena kalau lebih kita nggak bisa membayar karyawan tersebut ya.
Oke, kemudian ada kendala non negatif karena meja dan kursi tidak mungkin negatif juga. Jadi di sini ada kendala non negatif. Nah, sekarang terbentuklah ya model matematika berupa program linier. Jadi di situ maksimum Z sama dengan 12X1 plus 8X2 dengan kendala yang pertama itu dari kayu, kendala yang kedua dari paku, kendala yang ketiga dari jam kerja karyawan, kemudian kendala yang keempat itu adalah kendala non negatif. Ya, ini salah satu contoh saja. Oke, nah di sini ada latihan gitu ya, teman-teman bisa mencobanya gitu ya, bagaimana membuat model dari soal cerita menjadi model program linier seperti apa gitu ya. Pokoknya ingat tadi strateginya adalah tentukan variabel keputusan dulu, kemudian tentukan fungsi tujuan, kemudian tentukan kendala. Ya. Kalau sudah bisa seperti itu harus urut dari atas. Karena kalau misalkan variabel keputusannya belum ketemu, siapa yang akan jadi variabel keputusan nih? Nah, kita agak kesulitan untuk membentuk model program linier. Jadi pertama kali harus dibuat dulu ya, siapakah yang akan menjadi variabel keputusan. Oke, seperti itu. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke. Nggak ada ya. Oke. Bu, ada yang bertanya. Oke, Kata ya. Riwanti, apakah ada RPS-nya? Oh, RPS ada. Mau dikirimin? Oh iya Bu, nanti tolong dikirim di grup aja. Iya. Ya. Oke. Ada lagi? Software yang digunakan apa ya? Apa? Bisa diulangin tadi siapa yang nanya? Software yang Agak harus dipakai, Bu. Software yang harus diinstal. Oh, software yang harus diinstal itu nanti dari asisten ya yang biasanya agak ahli ya. Jadi nanti akan diberikan petunjuknya bagaimana menginstal software tersebut ya. Baik Bu. Ada pertanyaan lagi Bu dari Aulia Tiffany. Katanya untuk kontrak belajarnya bagaimana Bu? Oh ya, kontrak belajarnya itu saya dari tugas, kemudian dari kehadiran, kemudian dari UTS dan dari UAS, gitu ya. Ya seperti itu standarnya. Jadi kehadiran itu kalau saya sih biasanya 10%. Kemudian tugas itu bisa 25%. Kemudian UTS sama UAS tadi berapa ya? 10 sama 25, 35. UTS kalau UTS sama UAS sama 30 gimana ya? Jadi 60 ditambah tadi 35 95 ya. Yang 5% itu biasanya keaktifan atau ya bisa kalau di kelas sih sebenarnya saya lebih cetok gitu ya kalau bahasa Jawanya untuk melihat keaktifan tersebut. Tapi karena daring seperti ini ya kelemahannya adalah ya saya anggap aktif semua aja gitu. Kehadiran pun juga kita
kendalanya kadang sinyal dan seterusnya, jadi ya saya bisa anggap hadir gitu, walaupun kadang putus gitu ya. Gitu ya. Jadi tadi kehadiran 10%, kemudian tugasnya 25, kemudian UTS UAS sama 30-30. Tadi keaktifan 5. Atau bisa hadir sama keaktifan lah gitu ya, 15 gitu. Pas kan 100 ya? Oh, iya, Bu. Iya, Bu. Ada lagi? Ini Bu, untuk mengenai tentang kan jadinya di satu kelasin. Nah, nentuinnya tuh hari ini Senin siang atau Jumat pagi itu dari kitanya nanti konfirmasi lagi ke Ibu atau gimana? Oh, ya sebenarnya saya lebih senang kalau teman-teman fleksibel di 2 jam itu. Tapi kalau misalkan memang tidak, ya kita di Senin siang seperti ini aja. Kalau misalkan bisa fleksibel di Senin dan Jumat, saya malah lebih senang. Tapi kan tadi dengan mata kuliah yang lain pun juga kan harus menyesuaikan juga ya. Jadi saya berhenti di hari Senin, nanti biar mata kuliah yang lain kan bisa ditentukan. Nah, misal sudah fix jadwal mata kuliah yang lain, ternyata rezeki nih hari Jumat slow, ya saya senang banget gitu. Mudah-mudahan. Tapi saya relatif longgar kok kalau siang sih. Tapi kalau pagi kalian slow ya insya Allah saya usahain gitu. Lebih senang aja, jadi bisa lebih cepat selesainya. Gitu ya. Jadi ntar ngabarin lagi apakah Jumat pagi yang dijadwalin itu dipakai atau enggak gitu. Tapi ya enggak sering-sering sih. Paling kayak kemarin gitu ya, ketemu di grup aja gitu. Kalau mau ada yang ditanyain kayak gitu aja sih. Ada lagi? Gitu ya.